barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
setinggi-tingginya yang layak bagi dirinya, dia seperti dia memuji dirinya. Mudah-mudahan syukur kita atas nikmat yang diberikannya melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah ikutan kita, imam kita dalam segala hal yang menyelamatkan kita. Oleh itu mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita mengikutinya, istiqamah di atas sunnah-sunnahnya, karena itulah jalan yang selamat. Bila bergeser kita akan tidak selamat. Oleh itu kita senantiasa menjaga diri kita dengan hadir di majelis-majelis ilmu yang murni, yang diwarisi dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan mudah-mudahan tidak tercampur dengan kebatilan-kebatilan yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan, khususnya dalam masalah yang paling besar, yaitu masalah al-aqidah, masalah keyakinan dan tauhid. Karena merusaknya akidah merusak segala sendi kehidupan yang lain. Sebaliknya, bila kokoh akidah, maka semakin kokoh pula sendi-sendi kehidupan yang lain. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan kaji tentang al-usul allati bana 'alaiha ashabul hadis da'watahum ila Allah azza wa jalla, yaitu prinsip-prinsip dasar dakwahnya ahli hadis kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara yang sudah sebutkan pembahasan kita tentang at-tawassul. Ahlul bidah wal ahwa menyangka bahwa kita ini pengingkar tawassul. Jadi sampai disebut ciri khasnya, ya mereka nyebutnya Wahabi, ya kita nyebutnya ahlu as-sunnah. Ciri khasnya ahlu sunnah itu sesungguhnya, kalau mereka nyebutnya ciri khasnya Wahabi itu mengharamkan tawassul. Dan ini sering disampaikan oleh saudara-saudara kita yang menyangka kita mengharamkan tawassul. Tidak. Kita termasuk yang bertawassul, tetapi dengan tawassul yang masyru', bukan yang mamnu'. Tawassul yang disyariatkan, bukan syariat yang bukan tawassul yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan, bukan tawassul yang dilarang. Maka tawassul yang disyariatkan itu setelah melakukan istiqra' tam terhadap nas-nas syar'i dari Al-Quran maupun sunnah Nabi dan amalan as-salafus salih, ashabul hadis, maka ditemukanlah bahwa ada 3 jenis tawassul yang disyariatkan. Kalau keluar dari 3 jenis ini, maka tawassulnya tidak disyariatkan, atau lebih tepatnya diharamkan. Karena hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Maka kalau ada yang membuat ibadah, tanyakan mana dalil yang membolehkan, bukan dalil yang melarang. Karena asalnya ibadah itu terlarang, kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Jadi kalau masalah ibadah, tanya dalil yang membolehkan, bukan dalil yang melarang. Kalau masalah duniawi, tanya dalil yang melarang, bukan dalil yang membolehkan. Karena untuk masalah duniawi, Allah bukakan seluas-luasnya. Hukum asalnya segala sesuatu itu dibolehkan.
Masalah duniawi, hukum asalnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan atau melarang. Ya antum misalnya nak menikah sesuku, boleh. Kalau ada yang melarang, mana dalil yang melarang? Sebab orang-orang tua kita dulu tak boleh nikah sesuku katanya ya. Nah, apa dalil yang melarang? Oh, ternyata dulu orang sesuku tu serumah semuanya. Ada rumah namanya rumah godang kalau di Ocu, rumah gadang kalau di Minang, rumah bosah kalau di Melayu. Nah, di Jawa rumah apa namanya? Rumah gede. Saya tak tahu apa namanya. Jadi dulu nenek-nenek kita dulu, nenek moyang kita, sesuku itu dulu serumah besar. Sehingga ketika anaknya tinggal, banyak yang disusukan oleh ibu yang lain. Pokoknya salah ada anak yang nangis, disusukannya. Sehingga rata-rata sesuku itu banyak sepersusuan. Saya supaya tidak ternikahi yang sepersusuan, maka dilaranglah menikah sesuku. Itu hukum asalnya itu. Lalu yang belakang tak tahu alasan tu kadang lah asal sesuku. Jawabannya coba-coba menikah, bantai kerbau. Untung tak kita dibantainya. Kerbau aja dibantai. Alhamdulillah. Saya termasuk yang nikah sesuku saya. Tapi untung sukunya beda dikit gitu. Ya satu Domo Dalam, satu Domo Tanjung. Ada jalan selamatnya. Yang kedua tak sekampung. Lebih ringan lagi. Yang ketiga kami pun dah nyembeli kerbau 2 ekor. Seekor di rumah saya, seekor rumah dia. Dah selesai dah. Tak ada tuntutan hukum lagi. Tuntutan adat habis tu. Tapi kalau dituntut lagi nanti kerbau, insya-Allah kita sembeli lagi. Tak masalah. Betul, tuntut adat kan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Itu dulu sebenarnya. Paham Ustaz? Jangan bongi-bongi kan datuk-datuk nanti. Ada alasannya. Nah. Jadi apa dalil dilarang nikah suku? Itulah dalilnya. Bahwa mereka rata-rata dulu sepersusuan sama dengan senasab. Nah itulah. Nah di zaman ini orang sudah punya rumah sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau senasab itu sudah sepersusuan sudah mulai dikenali kan, tidak bisa dibedakan, dipilah. Maka oleh sebab itu barangkali hukum ini berubah seiring dengan berubahnya waktu. Jelas? Nah, kalau ada yang berani cobalah dulu, kalau tidak ditekak sama Pak satu. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Kembali ke tadi, jadi hukum masalah duniawi, hukum asalnya boleh semuanya. Kalau ada yang melarang, mana dalilnya? Kalau urusan akhirat atau urusan ibadah, urusan yang sifatnya tauqifi, yang ibadah, keyakinan, hukum asalnya adalah dilarang. Misalnya kita tidak boleh meyakini tentang Allah tanpa dalil. Boleh kita misalnya mengakili bahwa Allah tu kulitnya berwarna sekian itu. Boleh? Boleh tak? Boleh apa enggak? Siapa yang bilang tidak? Ya tidak boleh, karena hukum asalnya kita tidak berilmu tentang itu. Kalau kita yakini saja berarti kira-kira beragama tidak boleh pakai kira-kira. Harus pakai rasa-rasa. Tidak boleh juga pakai rasa-rasa. Harus dengan dalil, dengan ilmu. Jelas tak? Jadi jangan coba-coba meyakini tentang Allah begini begitu. Tidak boleh. Karena pasti keliru. Maka tidak boleh berkeyakinan kecuali dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah sekarang para ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i, maka mereka menyebutkan hukum asalnya tawassul itu tidak boleh kecuali ada dalil. Maka ditemukanlah 3 jenis tawassul yang didukung oleh dalil-dalil syar'i. Selebihnya tetap dilarang. Kalau ada yang tidak keluar yang 3 ini, tetap dilarang. Siapa larang? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustaz kami bikin. Ustaz kamu juga bukan Rasul. Jelas? Banyak ulama yang bolehkan. Banyaknya kapan? Di zaman khalaf atau zaman salaf?
Kan banyak kan sekarang ramai orang bolehkan. Ya sekarang memang. Tapi di zaman umat sedang lurus-lurusnya nggak ada yang buat. Jelas ya? Sekarang orang misalnya, dulu kalau azan maghrib, di zaman Nabi, zaman salaf, mereka ramainya kemana? Maghrib. Ke masjid. Nah, di tempat kita kadang-kadang ramainya ke kuburan. Lalu karena ramai kita ikut situ. Atau banyaknya ke taman hiburan. Nah, jadi tidak bisa ukuran ramai, tidak jadi ukuran. Ukurannya ada. Ramainya sekarang di saat umat banyak yang mengikuti jalan yang bermacam-macam. Tapi di zaman umat mengikut jalan Nabi alaihissalam, tidak ada aliran, itu nggak ada. Semuanya tidak melakukan. Jelas? Jadi berdasarkan itu kita diketahui bahwa tawassul yang disyariatkan hanya 3 jenis. Satu kemarin sudah kita sebutkan, yaitu tawassul. Dah lupa lagi. Itulah gimana caranya itu? Tawassul dengan wali, dengan amal saleh. Itu yang kedua kemarin. Iya. Atau pertama dengan amal saleh. Baik, jayid. Yang kedua, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, yaitu tawassul dengan minta didoakan oleh orang yang saleh. Kalau minta, antum tahu dari mana yang masih hidup? Yang mati tidak boleh. Kenapa? Yang mati tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Tapi katanya hidup dalam kuburnya. Gimana? Gimana tuh gimana? Dia hidup dalam kuburnya. Bahkan ada di antara yang gentayangan katanya. Asyirul kiram dirahmati Allah SWT. Hidupnya di alam lain. Sudah masuk awal pos menuju akhirat. Maka selesai amalnya. Makanya orang yang meninggal itu semuanya minta balik. Semuanya minta kembali. Yang saleh nak nambah. Yang saleh nak nambah. Orang yang mati di medan jihad, mati syahid, dia ingin balik lagi. Karena indahnya pahala syahid yang dia dapatkan. Mau mati lagi syahid, mau mati lagi. Karena apa? Dia sudah menyaksikan. Karena di kuburan kan sudah ditanya dan nampak hasil daripadanya. Ya, orang yang selamat di akhirat itu di kuburan sudah terlihat. Sudah terlihat, cuman istilahnya perinciannya belum. Ibarat apa namanya? Ibarat perlombaan ya. Istilahnya pilingnya sudah ada piling selamatnya, piling juaranya. Tidak bisa tuh deteksi. Tidak pernah ikut lomba? Pernah ikut lomba? Tidak pernah? Kasihan. Iya, walaupun belum diumumkan, antum sudah lihat. Apalagi yang namanya cerdas cermat kan, langsung diketahui hasilnya itu. Cerdas cermat 100, kurangi 100 kan itu langsung diketahui. Walaupun belum diumumkan, karena bisa saja berubah. Ada yang dianulir, ada yang dianulir. Misalnya peserta umurnya berlebih, bisa saja dianulir. Nah, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang lulus di pertanyaan kubur ada harapan lulus di pertanyaan di akhirat nanti. Tapi yang gagal di kubur itu siap-siap untuk bersedih di sana. Makanya orang yang masuk kubur ingin balik. Kata Nabi SAW, ingin menambah lagi. Di saat dia masuk kubur, tahu dia bahwa memelihara istri itu sangat besar pahalanya. Dia ingin balik lagi, nak nikah. Iya, serius ini. Yang bersedekah, pada umumnya ingin bersedekah. Ya, sebab apa? Karena sedekah itu luar biasa. Sedekah dengan harta itu adiknya syahid. Orang kalau tidak berani bersedekah, jangan harap berani berjihad, tidak mungkin. Ya, orang penyair mengatakan, "Lam yasbir ala malihi bil bazli, lam yasbir ala nafsihi bil qatli."
Orang yang tak sabar menginfakkan hartanya, jangan anggap dia sabar mengorbankan jiwanya. Makanya tentu pasti dapatkan setiap pengecut pasti penakut, setiap pengecut pasti kedekut, dan setiap kedekut pasti pengecut. Ya, kalau sudah berjahit kelosangnya, ya itu kalau menghadapi masalah selalu orang dipasang di depan, dia selalu main belakang. Selalu main belakang. Belum datang hari hanya dia pegang mikrofon itu, ngomong katanya kan. Habis itu pas datang musuh, dia kali ke depan, saya di belakang. Kalau perlu dia pindah ke tempat lain dulu, ke tempat aman, masuk bunker dulu. Itu ciri khasnya pengecut dan kedekut, tidak akan pernah tampil ke depan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang nak sedekah. Makanya kembali kita di Syekh, orang yang di kuburan, andainya hidup di kuburan masih bisa beramal, tu apalah dia minta kembali? Ustaz, kemana? Mau ke kuburan? Antum yang bikin apa pertanyaan tu pula pergi. Nah, baik. Ikhwani akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang di kuburan tidak bisa lagi, makanya tidak ada disarankan untuk minta didoakan oleh yang sudah meninggal, tidak ada. Karena mereka justru minta didoakan. Gimana kita nak minta mereka mendoakan? Makanya tawassul yang seperti itu tidak ada dalam tawassul yang disyariatkan. Berarti kalau tidak disyariatkan berarti antum semua haram aja katanya. Ya. Itulah Wahabi itu mengharamkan semua, diharam katanya. Nah, enggak, yang diharamkan tuh yang tidak dihalalkan Allah dan Rasul. Kalau ini dihalalkannya, kita halalkan. Yang diharamkannya, kita haramkan. Ya, kalau antum bisa membuktikan ada dalil halalnya, lanjutkan. Ya, kan tidak marah antum kan? Kan tidak marah kan? Cuman kesian aja gitu. Sudah ada yang resmi-resmi, ambil yang ilegal juga. Ya, kan resmi nih dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang subhanallah, syaitan itu suka menghiasi amalan buruk menjadi baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita sudah masuk kemarin pada tawassul yang ketiga, yaitu doa orang-orang yang saleh. Kata Kiai itu tadi, yang masih hidup. Betul, yang masih hidup. Karena yang mati minta didoakan, bukan kita yang minta kepadanya didoakan. Dia tuh mekik nak balik sebenarnya. Ya, mekik nak balik. Ya tadilah, yang saleh nak nambah saleh, yang berdosa nak menghapus dosa. Karena luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semua orang nyesal, tuan-tuan. Kalau sempat ada pekan raya tuh kita jualan di situ, semua orang kalau ditutup pasti enggak, pasti menyesal dia. Iya enggak? Yang berlaba banyak, untung banyak, kok cepat sekali. Iya kan? Selalu, coba lihat, selalu ada perpanjangan waktu kan atas permintaan penggali itu. Pak katanya, tambah 2 hari lagi Pak katanya. Bukan karena tidak beruntung, tapi masih kurang rasanya. Apa sebab? Kalau di hari-hari biasa, mungkin omzetnya sebulan 5 juta. Pas pasar raya, masalah omzetnya 50 juta sehari. Itu tidak cinta nambah tak? Tak pengen nambah? Pengen dia nambah. Yang rugi apa lagi? Yang rugi apa lagi? Awak belum pulang modal tiba-tiba dah tutup, sewa losnya belum terbayar, kiosnya belum terbayar, tiba-tiba dah tutup. Itu lebih gencar lagi minta. Gitulah lebih kurang ilustrasinya. Yang beruntung merasa kurang untungnya, ingin balik lagi. Yang berlebih, yang kurang, yang rugi ingin menebus kerugiannya. Tapi Allah katakan tidak ada kembali lagi. Di sini juga kita tahu batilnya orang-orang yang mengatakan Nabi sering kembali ke permukaan bumi lagi. Ya, sering kembali ke permukaan bumi lagi, bertemu dengan Syekh Dasman di Jakarta.
Ya, gimana syaratnya? Tinggal merem, langsung Nabi datang. Ya Allah ya Rabbi, kaum muslimin, tapi umat ini mudah sekali ditipu karena tidak berilmu. Ya, mudah sekali ditipu karena tidak berilmu. Oleh sebab itu maka selalulah belajar ilmu. Tapi bilang begini dibilang sombong, pula kita tidak. Ya, soal syekh besar itu katanya. Akhi kaum muslimin dan muslimat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, syekh sebesar apapun sekalipun terbang di udara, jalan di atas air, bagi saya tidak ada nilainya sampai saya lihat bagaimana dia menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, alhamdulillah. Qala rahimahullah, hafizahullah, naus salis, wa daliluhum alaihi, yaitu at-tawassul ila Allah bi du'ai salihin, bertawassul kepada Allah dengan cara minta didoakan oleh orang-orang yang saleh. Kenapa orang saleh? Ya, karena doa orang saleh itu ketika Nabi sebutkan apabila meninggal seseorang terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya anak yang saleh. Yang saleh itu mustajab doanya. Kalau yang taleh, entahlah. Makanya kita cari yang saleh. Saleh secara zahir menurut kita. Di zaman Nabi dulu mereka minta ke Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti di hadis pertama yang disebutkan oleh muallif, hadis Anas ibn Malik. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dari jalan Auza'i dari Ishaq ibn Abdullah bin Abi Talha dari Anas ibn Malik. Hadis di atas puncak kesahihan. Itu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang badui mengadukan kekeringan yang melanda tempat-tempat mereka. Banyak hewan mati, tumbuhan tidak hidup, ya kelaparan orang, binasa harta. Maka Nabi mengangkat tangannya, Masya Allah, tak ada awan sedikit pun, terang benderang, tidak ada awan. Tapi dengan izin Allah SWT, doa Nabi diijabahnya, langsung awan dari segala tempat datang, dan setelah ditunjuk oleh Nabi SAW turun hujan. Ini mukjizat yang yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, hujan pula sebulan, hujan pula lama, sepekan, ada tenggelam pula. Coba semoga saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir hari ini, ya seperti di negeri jiran Malaysia dan tempat-tempat lain di Indonesia juga, semoga Allah ringankan beban mereka, Allah angkat musibah mereka dan berikan mereka hati yang teguh dan sabar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kebanjiran sampai Madinah sebulan mengalir air penuh semuanya lembah-lembah itu. Ya, kami pernah menyaksikan bagaimana ketika hujan lama, ya 2 hari 2 malam hujan, wah penuh lah. Sampai ada juga yang tenggelam. Mereka tidak biasa berenang, tiba-tiba dekat datang air bah, dihanyutkan. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Besok Nabi sedang khutbah lagi, datang lagi Arabi, ya Rasulullah, ini dah kelebihannya. Kelebihan. Maka Nabi berdoa istisha, minta dihentikan hujan. Dan alhamdulillah langsung berhenti dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ini namanya tawassul dengan doa orang saleh. Nabi adalah yang paling saleh. Yang kedua dalilnya hadis Anas ibn Malik yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam ad-du'a dari Thumamah bin Abdullah ibn Anas dari datuknya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila datang musim kemarau, istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau istisqa, minta hujan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma inna
kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina fayusqaun. Dulu ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan nabimu atau dengan nabi kami. Fatasqina atau fasaqaitana, lalu engkau beri kami hujan. Dulu kami bertawassul kepadamu minta hujan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berikan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina. Sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami, fayusqauna, sehingga mereka diberikan hujan. Kaum muslimin dan muslimat, hadis ini juga hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Hibban dan At-Tabrani dalam Ad-Du'a. Hadis ini oleh sebagian saudara kita menjadi penetrasi bolehnya bertawassul dengan kehormatan seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah. Padahal makanya di sini pentingnya mengikuti manhaj ahli hadis dalam memahami hadis, yaitu dikumpulkan seluruh lafaz hadis ini, karena sebagian menafsirkan yang lain. Di sini kan secara mujmal bahwa seolah-olah Umar meminta dengan diri Abbas, dengan diri Abbas, yaitu kehormatan Abbas, kedudukan Abbas di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, disinilah datangnya tawassul bid'i yang baru di masa belakangan, yaitu bertawassul dengan kehormatan Syekh Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Alim Fulan, Abid Fulan. Misalnya bertawassul dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, atau bertawassul dengan kedudukan Syekh si Fulan dan si Fulan. Masing-masing negara punya syekhnya masing-masing itu. Berdasarkan hadis ini, karena zahirnya kami dulu bertawassul kepadamu dengan nabi kami, ya kan? Berarti dengan zat nabi. Nah, sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, berarti dengan Abbas, yaitu dengan dirinya Abbas itu, atau kedudukannya di sisi Allah. Artinya dengan hak Abbas turunkan hujan. Jelas? Maka tawassul ini berarti kan tambah jenis yang baru, yaitu tawassul dengan kedudukan seorang saleh di sisi Allah, baik yang hidup maupun yang mati. Jelas? Ini subuhannya jelas ya. Nanti apa jawabannya harus lebih jelas. Kalau tidak, tambah kacau nanti kaum muslimin. Jadi dijadikannya hadis ini sebagai penetrasi. Padahal kalau dikumpulkan lafaz-lafaz hadis ini, akan kita temukan satu, bahwa Umar radhiyallahu anhu bukan berdoa atau bertawassul dengan zatnya Abbas atau dengan kedudukan Abbas, tetapi dengan doanya Abbas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa qum ya Abbas fastasqi au fad'u, bangkitlah Abbas atau berdirilah Abbas, maka mintalah hujan atau berdoalah kepada Allah. Berarti di sini Umar radhiyallahu anhu bukan bertawassul dengan dirinya Abbas, tetapi dengan doanya Abbas. Berarti hadis ini kembali ke jenis yang ketiga, yaitu bertawassul dengan doa orang saleh. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, kalau Umar mengatakan kami dulu bertawassul dengan nabi kami, kalau maknanya kedudukan nabi, kenapa Umar tidak juga berdoa sekarang dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jelas?
Karena orang yang menjadikan hadis ini sebagai bukti boleh bertawassul dengan zat seseorang, kan hadis ini dalilnya. Kenapa Umar tidak melakukan seperti yang kita klaim tadi? Karena kedudukan Nabi SAW semasa hidup dan setelah matinya berubah atau tidak kedudukannya di sisi Allah? Berubah atau tidak? Ya enggak. Nabi tetap akramul khalq Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, walaupun beliau sudah meninggal. Berarti dipahami bahwasanya yang ditawassulkan oleh Umar di masa Nabi adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Andainya zat, kenapa Umar tidak langsung aja ke Nabi? Mana yang lebih mulia, Nabi daripada Abbas? Nabi lebih mulia. Kenapa harus ke Abbas? Nah, kan Abbas masih hidup. Nah, misalnya kan, memang Abbas yang masih hidup, apakah lebih hebat dari Nabi yang sudah mati? Hah? Ayo, jawabannya kan Nabi, Abbas kan masih hidup. Nah, apakah yang Abbas yang masih hidup lebih mulia dari Nabi kita yang sudah mati? Tidak. Tetap Nabi kita yang sudah meninggal tetap lebih mulia. Yang keempat, kan tuan-tuan klaim juga Nabi bisa dipanggil keluar. Iya kan? Kenapa tidak dipanggil saja Nabi untuk berdoa? Abdullah Nabi berdoa daripada Abbas. Oh, tidak bisa sembarang orang. Masya Allah, tidak bisa sembarang orang. Memang Umar sembarang? Ini kan hanya bisa dilakukan oleh khawas kan itu klaimnya. Oleh syekh-syekh tertentu yang makamnya sudah sampai kepada tingkat hakikat, di atas ma'rifat dan seterusnya, sampai kasyaf. Berarti Umar orang sembarangan kalau begitu. Abu Bakar orang sembarangan kalau gitu. Utsman orang sembarangan, Ali bin Abi Thalib orang-orang yang dijamin masuk surga orang sembarangan. Sehingga syekh kita lebih hebat daripada mereka. Syekh kita bisa manggil Nabi, bahkan bisa disuruh mencium lutut syekh kita. Di mana datangnya ini? Ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hanya khawasul khawas, ya, khawasul khawas. Orang yang dijamin masuk surga tidak masuk khawasul khawas. Atau alasan lain nanti ngayal lagi, mereka kan belum butuh itu, Ustaz. Subhanallah. Kalau tidak butuh kenapa minta didoakan hujan ya Allah ya Rabbi. Tapi memang yang namanya subuhat itu pandai menjawab. Pandai menjawab. Tapi kalau yang sunnah itu pandai taat. Nah, mana yang lebih bagus? Tonton suka yang pandai menjawab atau yang pandai taat? Jawablah. Pandai taat. Kalau sempat Iqbalnya jadi menantu, ya, kalau disuruh oleh mertuanya pandai jawab. Masya Allah, menantu saya hebat kalau disuruh pandai jawab. Atau jadi menantu setiap disuruh enggak, iyo, siap. Mana yang suka? Nah, antum yang mana tuh? Yang suka menjawab atau yang apa? Biar ditawarin. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi bukan yang pandai jawab, tidak, yang pandai taat. Nah, jadi oleh sebab itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis sahih kadang dipelesetkan artinya. Apa sebab? Karena diambil satu lafaz, tidak dibandingkan, dikomparasikan dengan lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Umar dengan Abbas natawassalu bi ammi nabiyina bukan bertawassul dengan zatnya, tapi bertawassul dengan doanya. Buktinya dia katakan dalam riwayat lain, qum ya Abbas fad'u. Abbas, ayo berdiri dan berdoa. Lalu Abbas pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, dan Allah turunkan hujan. Andainya dengan zatnya Abbas, kenapa dia mesti berdiri berdoa pula? Bilang aja, bilang aja aku dikasih itu katanya. Itu kan, bilang aja aku dikasih. Sama nama kita misalnya dijual depan gubernur misalnya, bilang aja nanti Ustaz Dasman kirim salam, insya Allah dikasih itu.
Kalau bermanfaat yang seperti itu zat saya, kemuliaan saya di samping Pak Gubernur, untuk apa saya datang? Tak bisa dah, sebelum Dasman datang langsung. Berarti nama saya belum berguna sampai saya sendiri yang minta memelas kepadanya. Nih Pak, mohon maaf nih Pak, saya sebenarnya pandailah kan. Berarti zat saya tidak kedudukan saya tidak berguna sampai saya sendiri yang datang. Berarti tawassul dengan jual nama Dasman tidak laku. Tapi kalau Dasman yang langsung datang mungkin laku. Jelas? Jelas tuh? Ada dulu orang nak ngajak saya pergi mendaftarkan anaknya. Saya bilang saya tidak usah pergi. Saya tidak bisa menjamin anak bapak dan ibu diterima. Bukan saya tidak mau pergi. Siapa yang tidak mau pergi umroh kan? Tapi kan saya tidak bisa menjamin. Oleh sebab itu rekomendasi saya dengan saya hadir itu sama. Rupanya tanya ke orang lain dia. Tidak sama doh katanya. Rekomendasi tidak pandai bacito katanya. Kalau Ustaz itu pandai bacito. Akhirnya datang lagi. Ustaz, katanya Ustaz pandai bacito. Rekomendasi pandai. Saya tidak ada jaminan. Saya terus serang saya bilang. Saya tidak ada jaminan. Sebab saya tidak ingin tuan-tuan berkorban tapi tidak dapat yang diharapkan. Lebih baik dari awal saya bilang. Tapi kalau mengusahakan, saya usahakan seperti untuk anak saya sebenarnya. Cuma anak saya kadang tidak terima. Ya. Anak orang saya rekomendasi sekali saya telepon diterima. Pas anak tidak diterima. Tidak rezeki. Ya, keponakan saya 3 kali saya datang ke pimpinan. Pertama saya buat di urutan 10. Malu-malu dikit kan? Tidak ada pengumuman, tidak keluar juga. Besok saya datang lagi. Tulislah, ditulis di situ nama anak keponakan kamu katanya kan. Bilang, saya tulis Ibnu Ukhti Dasman. Buat godong-godong tulisan kan, biar nampak itu. Nah, taruhnya disimpannya. Insya Allah ya, Zakir nih ingatkan saya ingatkan lagi. Pas keluar pengumuman, tidak keluar juga. Saya bilang tidak keluar juga. Pas umrah datang lagi, saya bawa lagi catatan, disuruh lagi nulis. Dia kertas resmi yang dia punya dikasih sama saya, tulis saya buat nomor 1 lagi. Anda juga keluar. Berarti bukan saya yang salah, kamu yang salah, saya bilang. Jelas? Nah, jadi saya bilang saya tidak bisa. Saya tidak ada jaminan, walaupun saya pergi. Oleh sebab itu cukup rekomendasi saya saja, supaya tidak berkorban. Rekomendasi kan kok saya aja yang korban kan, pinta saya, kertas saya kan. Tapi kalau dibawa saya umroh, tuntut korban. Nah, kalau ada yang tidak berdiat bawa nih, dari sekarang saya bilang, saya tidak ada jaminan. Saya bukan rektornya. Jelas? Tapi membantu mungkin. Kadang bantuan kita diterima, kadang tidak. Kadang doa kita mustajab, kadang tidak. Itu jangan. Itu adalah modelnya. Jelas? Jadi intinya, kalau andainya nama saya waktu itu diterima, cukup saya tidak pergi. Tapi kadang-kadang harus saya pergi, harus pergi. Nah, andainya yang dimaksud adalah Abbas zatnya, tidak perlu dia berdoa lagi. Cukup disebut nama Abbas, turun hujan. Ternyata tidak. Disuruh Abbas yang berdoa. Kalau seandainya itu yang dimaksud zatnya, cukup Nabi saja, disebut nama Nabi, selesai turun hujan. Ternyata bukan. Jelas no? Jelas? Alhamdulillah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Oh, tapi banyak kami yang bertawassul dengan zat Nabi, dapat yang diminta. Kadang-kadang istidraj. Tahu istidraj? Artinya kita diberi nikmat. Ya, sampai kalau tidak juga kembali nanti Allah tenggelamkan kita. Istidraj itu macam-macam. Ada di rezeki, di harta, ada di jabatan, ada di, Masya Allah, dikabulkan yang diminta. Ya, untuk menguji dia kebenaran imannya kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis ini menurut pemahaman hadisnya, bukan pemahaman yang diambil sendiri, jelas sekali bahwa di zaman Nabi mereka minta didoakan Nabi, bukan dengan zat Nabi SAW. Dan di zaman Abu Bakar minta didoakan oleh Abbas, bukan menyebut zatnya Abbas, bukan menyebut kedudukan Abbas. Oleh itu kita ketahuilah bahwa apa gelisah pun? Azan lah.
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya muazin tuh lebih berkuasa di saya. Kalau dia ada azan, saya pasti berhenti. Azan aja langsung. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi terputus jadinya. Nah, kita sambung nanti lah. Nah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi tadi kalau seandainya yang dimaksud dengan zatnya, tentu zat Nabi lebih diutamakan daripada zatnya Abbas, atau kedudukan Nabi lebih tinggi dari kedudukan Abbas, atau kehormatan Nabi lebih hebat dari kehormatan Abbas bin Abdul Muttalib. Ditambah lagi dengan riwayat dari jalan lain menunjukkan bahwa Umar beristisqa, bertawassul dengan doanya Abbas, bukan dengan menjual nama Abbas. Ini ibaratnya itu kan menjual nama itu kan, menjual nama. Ya Allah dengan kehormatan sebulan. Ya sama dengan tadi, yaitu datang bertawassul minta. Istilah ibarat tawassul kan koneksi, perantara. Nah, dan Allah tidak merestui hal yang seperti itu, karena memang
awal masuknya kesyirikan dalam Islam atau di dunia ini memang berawal dari tawassul yang tidak disyariatkan itu. Awalnya mereka menjadikan mereka hanya sekedar tawassul, selepas itu menjadikan mereka sebagai perantara, setelah itu menjadi sebagai wakil-wakil yang punya kuasa. Ibaratnya sudah diteken, tinggal mereka parap lagi kan. Subhanallah. Akhirnya lama-lama betul-betul diminta ke mereka. Dan tidak jarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Awal-awalnya tawassul, habis itu nanti langsung minta kepada yang diwalikan atau yang dikeramatkan itu. Siapa yang bisa membendung akidah orang-orang awam tersebut? Mungkin petingginya tidak, tapi yang pengikut-pengikut ini kadang tidak sampai kaji itu, tidak disampaikan, dibiarin. Akhirnya makanya Nabi SAW melarang mengagung-agungkan, bahkan diri beliau sendiri dilarang melebihi atau dilarang gulu kepadanya. Ya, sampai Nabi dipesankan jangan sampai kuburannya dijadi tempat keramat pula. Nabi sendiri tidak suka kuburannya dikeramatkan. Ya, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, yang ketiga dalilnya hadis Utsman ibn Hunayf al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan dariral basar ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah an yu'afiyani qala in syi'ta da'awtu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak qala fad'uh qala fa amaru yatawadda فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفئه فيا. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, bahwa seorang laki-laki yang buta matanya datang ke Nabi SAW. Lalu dia meminta, ud'ullaha ayyu'afiyani, berdoalah supaya aku disembuhkan. Qal, Nabi menjawab, in syi'ta da'autu, kalau kamu mau saya doakan. Doa lagi kan? Wa in syi'ta sabarta, kalau kamu mau lebih baik sabar, fahuwa khairun lak, itu lebih baik bagimu. Sabar itu lebih baik, itu menerima takdir. Karena ketika sabar tidak disembuhkan, ini kan puncak tawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, qala fad'u, lalu dia menjawab, ya Rasulullah, doakanlah. Masih doakanlah. Qala fa'amarahu ayyatawadda, lalu dia atau Nabi menyuruh dia berwudu. Fayuhsina wudu'ahu, dengan baik dia berwudu. Wa yad'u bihadza du'a, dan berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah, dan aku bertawajjuh kepadamu, yakni berhadap kepadamu dengan Nabi Muhammad, Nabi Rahmat. Nabi Rahmat. Inni tawajjahtu bika ila Rabbi, saya bertawajjuh denganmu kepada Rabbku, fi hajati, dalam menyampaikan hajatku, hadhihi, ini, yaitu disembuhkan dari kebutaan, lituqda li, supaya dikabulkan. Allahumma fasyaffi'hu fiyya, ya Allah, izinkanlah saya mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral kiram, dalam menyembuhkan itu. Nah, berkata penulis, qultu wa hadza haditsun sahih, ini hadis sahih. Tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i, serta Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Walakin ihtajja bihi man yarumu tawassul
man yarubut tawassul ala jawazihi liqaulir rajul, tetapi ini dijadikan juga penetrasi oleh orang yang membolehkan tawasul dengan zat atau kedudukan seseorang. Liqaulir rajul, karena laki-laki itu mengucapkan, wa atawajjahu ilaika binabiyyik, saya menghadap kepadamu dengan nabimu, berarti dengan zatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadzal ihtijaj fi ghairi mahallih, ini hujjah seperti ini tidak pada tempatnya. Apa sebab? Karena awal hadis dan akhir hadis menafsirkan apa yang dimaksud. Dia minta tadi apa? Minta dia apa tadi? Iya, minta ke Nabi, minta dia apa kan? Didoakan. Kalau seandainya cukup dengan zat Nabi, kenapa dia datang-datang ke Nabi aja? Kenapa dia mesti datang ke Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, dan Nabi juga mengatakan saya doakan, bukan jual aja lah nama saya gitu kan, tidak ada. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fa innama tawajjaha bi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya bertawajjuh kepada Allah dengan apa? Dengan doa Nabi. Dalilnya apa? Fa innahu qala lahu, karena dia berkata ke Nabi, fad'uh, maka berdoalah kepada Allah, maka Nabi doakan. Dan Nabi menjawab, kalau kamu mau saya doakan, kalau tidak kamu sabar. Maka dia minta doakan, maka Nabi doakan. Berarti makna atauju ilaika bi nabiyyika itu yaitu dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini takwil, bukan. Ini sebagian bilang karena mentakwil juga. Ini bukan takwil. Kalaupun takwil yang sahih, karena didukung oleh redaksi hadis itu. Karena ceritanya tentang doa atau tentang jual nama? Tentang doa atau jual nama? Tentang doa. Kan tawassul dengan zat ibaratkan jual nama kan? Menyebut nama si fulan, nanti oh si fulan saya kabulkan, itu ya. Kan itu istilahnya itu. Kalau bahasa kasarnya kita jual nama atau koneksi dan sebagainya. Nah sekarang dia di redaksinya jelas, kalau kamu mau saya doakan. Lalu dia bilang kalau kamu sabar lebih baik. Hendak Rasulullah doakanlah. Berarti didoakan oleh Nabi. Berarti tawajuhnya itu dengan Nabi maksudnya sama dengan Abbas tadi. Dulu kami istisqa bertawassul dengan doa dengan Nabi. Sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi. Di zaman Nabi berdoa enggak Nabi? Berdoa. Di zaman Umar berdoa enggak paman Nabi? Berdoa. Berarti tawassulnya dengan doa, bukan dengan zat tadi, bukan jual nama. Jelas? Nah, fa innama tawajjaha bi du'ain Nabi fa innahu qala lahu fad'u. Dia hanya bertawajjuh kepada Allah dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu qala lahu, karena dia berkata kepadanya fad'u. Ay talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yad'u lahu, yaitu meminta ke Nabi untuk didoakannya. Fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab atau mengabulkan apa yang dia minta. Wa amarahu ayatawadda, dan dimintanya dia untuk berwudu. Dia perintahkan berwudu. Thumma yad'u bid-du'ail mazkur, kemudian berdoa dengan doa yang disebutkan. Wa fihi inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhi lituqdali. Saya bertawajuh denganmu hai Nabi kepada Rabbku dalam menunaikan hajatku. Fahadha dalilun ala taqdimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahu. Ini menunjukkan dia mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa untuknya. Wa huwa illam yakun mazkuran, andainya ini tidak disebutkan, illa annahu yu'lam dhimnan min siyaqil hadis, akan diketahui dari redaksi hadis. Thumma qawlu Allahumma fasyafi'hu fiyya, kemudian di ujung hadis disebutkan ya Allah berikan syafaat darinya untukku. Berarti doa lagi kan? Doa Nabi alaihi salatu wassalam. Syafaat Nabi itu apa? Doa Nabi. Nanti ketika Nabi di akhirat diberikan syafaat, izinkan memberikan syafaat, kan Nabi bertawajuh dia ke Allah Ta'ala, lalu dia meminta kepada Allah sujud di bawah arasy,
dan memuji-muji Allah SWT. Kenapa dia sujud bawah aras? Karena Allah di atas aras. Kalau antum tidak tahu Allah di mana, nanti Nabi sujud ke aras, boleh tidak sujud kepada makhluk? Tidak boleh. Jadi Nabi sujud di bawah aras karena Allah di atas aras. Bagaimana? Besok aja lah tengok kalau ada. Nah, kan beritanya seperti itu. Kita tidak tahu seperti apa. Kita juga bukan mujassimah seperti yang diklaim oleh ahli bidah. Kita bukan mujassimah, bukan kita katakan Allah bertengger duduk di atas aras, antunya buat-buat itu. Kita tidak. Kalaupun ada misalnya riwayat yang tidak sahih, ya kita tak terima riwayat tersebut. Nah, walaupun disebut dalam kitab-kitab ulama. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan fasyafi'hu fiyya yaqtadi husul ad-du'a. Lalu dia katakan, tolong izinkan dia beri syafaat kepadaku, maka itu mengandung doa, karena syafaat itu adalah doa Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wuqu'uhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih, dan itu terjadi dari Nabi kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Qala Ibnu Manzur, berkata Imam Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, wa ruya 'anil mibrad anil mubarrid wa tha'lab, diriwayatkan dari dua orang ahli bahasa yaitu Mubarrid dan Tha'lab, annahuma qala, bahwa keduanya berkata, fi qouli ta'ala man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Qala, kedua ahli bahasa tersebut mengatakan, asy-syafa'atu ad-du'a'u hahuna, syafaat itu adalah doa. Berarti dipahami bahwa syafaat yang maksud itu adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli bahasa yang bilang. Wasyafa'atu, dan asy-syafa'ah itu menurut mereka kalamus syafi', yaitu perkataan orang yang memberi syafaat lil malik, kepada raja, fi hajatin yas'aluha li ghairihi, untuk meminta hajat orang lain kepadanya, bukan hajat diri sendiri. Kalau hajat diri sendiri tidak syafaat namanya. Jelas? Saya minta proposal untuk diri sendiri, itu bukan syafaat, itu memang minta untuk saya sendiri. Tapi kalau minta untuk orang lain itu namanya syafaat. Jelas? Misalnya saya buat proposal untuk apa lagi ya? Untuk masuk surga. Hah? Pak, ini saya nak masuk surga nih, Pak. Nah, ini namanya doa. Tapi kalau saya bawa untuk orang lain, ini si fulan, Pak, minta buatkan surga. Ini namanya syafaat. Itu ya syafaat namanya. Permintaan kita untuk orang lain kepada yang bisa memberi. Itu namanya syafaat. Makanya Nabi menganjurkan kita untuk berikan syafaat bagi saudara-saudara kita kalau kita punya kemampuan untuk itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fi hajatin yas'aluha li ghairi wa syafa'a ilaihi, dan beri syafaat kepadanya fi makna talaba ilaihi, yaitu meminta kepadanya. Jadi syafa'a ilaihi, memberi syafaat kepadanya, maknanya meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yu'ayyidu dzalika hadits syafa'ati yaumil qiyamah, ini dikuatkan oleh hadis syafaat pada hari kiamat. Wa annal bashar yazhabuna ila Adam, bahwasanya manusia pergi semuanya ke Adam. Yastashfi'una bihi indallah, minta syafaat kepadanya di sisi Allah. Hatta, ceritanya panjang nih. Kalau tuan-tuan mau lama lagi, kan sebutkan hadisnya dari awal sampai akhir. Ini kayaknya mau ekspres. Nah, berarti udah sering dengar kan? Nah, pergi ke Adam tidak mau, tidak bisa. Pergi ke Nuh tidak berjulat. Pergi ke Ibrahim tidak mampu. Dari ke Musa tidak, ke Isa tidak. Akhirnya ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yazhabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu syafa'ah, minta syafaat. Fa yashfa'u lahum inda rabbihim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beri syafaat bagi mereka di sisi Rabb mereka. Wa yad'uhu lahum, dan berdoa kepada Allah untuk mereka. Fala syafa'ata bighairi du'a wa talabi su'al, tidak disebut syafaat kalau tidak ada doa dan tidak ada permintaan. Jelas? Jelas mana? Berarti doa maksud atawajjah, menghadap kepadamu dengan Nabi, maknanya dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kembali lagi ke jenis yang ketiga, yaitu
tawassul dengan doa orang saleh, bukan dengan zatnya orang saleh. Tapi masalah ini insya Allah sampai kiamat berdebat juga kita. Ya kita lebih baik tidak berdebat, tinggalkan yang menimbulkan perdebatan. Jelas? Berdoa dengan amal soleh, tawassul amal soleh, sepakat? Semuanya sepakat. Ya, yang pro tawassul dengan yang tidak pro sepakat. Boleh disyaratkan. Bertawassul dengan al-asmaul husna. Sepakat. Dah? Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Ini insya Allah tidak berdebat kita. Pas berdoa ke kuburan wali, terjadi perselisihan. Oleh sebab itu jadi paksakan juga yang berselisih itu ya kembali kepada yang syar'i. Itu debatable semuanya. Anda ini tegak tali juga nih di situ. Akhirnya lupa tawassul dengan al-asmaul husna, lupa tawassul dengan doa orang saleh. Kadang orang saleh caci maki pula gara-gara itu. Allah musta'an. Ya, Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin, inilah orang cerdas itu, cari yang pasti, jangan berspekulasi. Inilah dakwah kita alal hadis itu. Ini dakwah salaf itu. Inilah dakwah yang disebut dakwah Wahabi itu. Ya, kalau mau disebut juga Wahabi. Karena dipaksa juga, kalian suka disebut Wahabi katanya. Nah, tidak apa-apa lah. Kalau itu, inilah dakwanya Wahabi itu, yaitu mengambil yang jelas-jelas, meninggalkan yang tidak jelas. Kan Nabi yang suruh, yang subuhat itu ditinggalkan biar selamat. Kalau sering pakai subuhat, jatuh kepada maksiat. Jelas dari Nabi SAW. Ambil juga yang remang-remang kayak gitu tuh. Kalau yang masuk warung remang-remang, kan Nabi bilang, kan jangan suka masuk warung remang-remang, dicurigai orang kita. Dicurigai. Sebab kalau udah masuk ruang remang-remang, jerawat macam bintang-bintang. Cantik nampak semuanya. Jelas ya? Antum tidak pernah tidur di luar remang-remang? Nanti saya ajak. Kalau sempat tidak cantik, nampak istri lagi matikan lampu nih, ganti yang remang. Jerawatnya nanti macam bintang-bintang di langit itu. Allah musta'an. Jelas ya? Jadi yang remang-remang itu yang tidak cantik pun nampak cantik. Makanya biasakan diri yang terang-terang. Sehingga yang benar-benar cantik dan kemana-mana perginya. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Tidak ada pertanyaan lah. Karena sudah jelas. Karena jelas kan? 3 itu jelas. Tidak ada khilafnya. Selebihnya banyak syubhatnya. Oleh sebab itu, alaikum bis syubhat. Alaikum bis sunnah. Ikutlah sunnah yang jelas dan jauhi yang namanya syubhat. Supaya tidak sibuk kita berkelahi terus nanti sampai kiamat. Kan saya sibuk kelahi gara-gara itu kan. Kan sibuk orang gara-gara itu. Padahal di zaman Nabi orang tidak sibuk-sibuk orang. Apa sebab? Sebab tidak ada sahabat yang pergi ke kuburan Nabi untuk minta syafaat setelah mati. Ya Rasulullah doakan saya. Ya tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita menerima al-Islam yang telah diwariskan oleh Nabi Yuna Sayyidul Anam. Akhirnya kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.